Membuat saya sangat tertarik adalah dinamikanya. Kalau ke Bali tidak bisa lihat Lombok, tapi kalau ke Lombok bisa lihat Bali. Beliau sudah kering, kita baru nyebur. Kira-kira kita bisa nggak sih Bu masuk dunia hospitality? Semua. Balik lagi di Lobby Baisas. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Nasya dan pastinya di sini sudah hadir bersama kita yaitu Bu Saimah Sabiri. Halo Dika, halo Nanda. Alhamdulillah sehat. Kalian juga semoga sehat ya. Amin. Selalu sehat ya, bersemangat terus ya. Ini Ibu segar banget sih hari ini. Fresh banget ya Bu ya. Iya, fresh from the oven. Asik. Boleh ceritakan sedikit tentang siapa sih Ibu Saimah Sabirin ini? Siapa ya? Iya boleh. Saya itu sebenarnya pelaku industri hotel atau orang biasanya punya hospitality ya. Dan itu saya memulainya sudah lama sekali. Wow. Seberapa lama tuh Bu? Boleh? Kayaknya kamu belum lahir. Kalian belum lahir kayaknya ya. Ini dari beliau sudah kering, kita baru nyebur. Ya, jadi saya memulai karir di industri ini, di hospitality, terutama perhotelan ya. Itu di awal tahun 90. Oh iya benar, kita belum lahir. Wah, tahun 90 ya. Dan itu saya memulainya di kawasan Senggigi. Jadi pada masa itu hotel-hotel belum terlalu banyak. Baru beberapa ya? Baru beberapa, bisa dihitung dengan jari lah. Ya kalau kata orang tuh hitung dengan jari tuh seperti itu. Dan di saat itu saya harus belajar segala sesuatunya tuh dari nol. Oh benar-benar dari nol banget. Dari nol banget. Nggak kayak sekarang nih, zaman kalian Gen Z kan sudah bisa nyari di Google, ya kan? Sudah Kalau sumber-sumber sudah banyak sumber, betul. Tapi kalau dulu itu betul-betul harus belajar sendiri, belajar dari atasan, dari teman, dan saya itu belajar di semua lini. Jadi semua sudah saya masuki di perhotelan itu, sudah saya coba lah ya. Nah itu memberikan kekayaan pengalaman yang luar biasa, dan akhirnya lama-kelamaan ya, saya itu tertarik dengan hotel yang sekarang itu bisa menjadi bagian investasi. Jadi seperti Ngomong-ngomong tentang hotel Bu nih, apa sih yang bikin Ibu tertarik di dunia perhotelan atau hospitality? Apa yang paling menarik menurut Ibu di dunia perhotelan? Iya, sebenarnya ya dunia perhotelan itu yang membuat saya sangat tertarik adalah dinamikanya. Saya jelasin ya, dinamikanya tuh seperti ini loh. Yang namanya dinamika itu kan adalah pergerakan atau perubahan yang selalu bergerak terus ya. Jadi contoh nih, dari sisi properti sendiri, kalau dulu tuh kan orang taunya properti itu ya udah segitu aja. Ya, jadi dia tempat menginap, tempat berlibur gitu kan. Nah, berjalannya waktu itu properti itu dia sudah mendistinguish. Aduh buset, distinguish aku sering lupa bahasa. Bukan, dia distinguish itu apa sih ya? Kalau bahasa Inggris kok gampang ya? Bukan, distinguish itu membuat ciri khasnya masing-masing gitu loh. Jadi dia sudah, jadi berjalannya waktu, jadi hotel itu sudah membuat kategori produk mereka masing-masing. Ya. Diri lah. Ya jangan bilang jati diri. Tapi dia punya spek sendiri ya. Jadi kalau dulu seperti yang saya bilang, hotelnya orang cuma sudah tahu itu untuk akomodasi, just a hotel. Tapi kan lama-lama dinamikanya adalah orang kalau mau lebih privacy dia ngambil, atau yang lebih punya perhatian khusus dia masuk ke butik hotel. Nah itu kan dinamika kan. Kalau dulu juga kita tahu hotel itu nggak banyak, tapi karena ngelihat bahwa ini bisnis yang menjanjikan, akhirnya banyak yang bangun baru. Jadi kan otomatis kompetisi, ya kan? Nah, kemudian dari sisi si pengunjungnya atau customernya nih. Kalau dulu kan mereka memang
just stay ya. Tapi berjalannya waktu, mereka ternyata perlu attention khusus, mereka perlu perhatian, mereka perlu yang namanya efisiensi, kemudian mereka juga perlu adaptasi teknologi. Nah, seorang bayangin aja tuh, kalau dulu orang kalau mau tinggal di hotel itu pasti menghubungi travel agent ya, zaman dulu ya, menghubungi travel agent untuk tahu dengan budget sekian itu mereka dapat hotel kayak apa nih, gitu kan? Kalau sekarang mereka yang tentukan, mereka dapat kelas apa, sesuai kebutuhannya dia, dan dia bisa lihat online. Jadi udah dalam hal ini lebih fleksibel lah ya. Jadi mereka tidak melulu mengandalkan reservasi melalui travel agent, tapi melalui online travel agent, ya kan? Kemudian kalau dulu itu misalnya kita punya uang sekian nih, travel agent akan mengatakan bahwa Anda punya budget ini, Anda bisa begini. Nah, kalau sekarang justru dengan harga begini kita yang menentukan kita mau kemana. Nah, itu yang saya sebut dinamika. Nah, dinamika yang paling saya suka juga sebenarnya adalah dari sisi SDM. Ya, karena kan kalau dulu industri itu lebih banyak berbicara SDM itu yang penting melayani. Kalau sekarang itu betul-betul kita harus adaptif terhadap teknologi, antisipasi bagaimana kemauan tamu sehingga mereka mendapatkan real experience. Jadi kayak gitu. Ini menarik loh di dunia hospitality dan perhotelan. Oh oke Bu, ternyata di dunia hospitality itu sebegitu menarik ya Bu ya. Iya, dinamis ya, dinamis. Jadi dia nggak statik gitu. Kira-kira kita bisa nggak sih Bu masuk dunia hospitality? Semua bisa, semua orang bisa, ya kan? Yang penting mau belajar, karena kan tadi customer sekarang tuh nggak yang seperti dulu kan. Kalau dulu umpang-umpang aja ya. Sekarang itu banyak maunya, tapi sepanjang kita bisa menyediakan ya memprovide apa yang mereka mau, terutama dari sisi pengalaman, wah asik itu. Why not? Why not? Itu bar di Gili Trawangan. Oke. Nah, kalau kondotel dan apartemen tuh gimana, Bu? Sebenarnya zaman sekarang ini karena seperti tadi dinamika lagi kan ya. Jadi sekarang hotel itu tidak melulu bangunan konvensional seperti saya cerita tadi ya. Sekarang itu sudah malah berkembang, ada yang disebut dengan villa yang dijadikan hotel, apartemen jadi hotel ya kan. Terus ada kondominium dijadikan hotel. Jadi itu kelihatannya sekarang itu sudah akan menjadi tren untuk dilihat oleh para developer karena apa? Lahan pertama kan, lahan itu sudah ketersediaannya mungkin ya, kemudian rule and regulation-nya juga sekarang mungkin sudah dimudahkan sehingga orang-orang juga berminat untuk memakai kesempatan itu untuk mengcombine antara apartemen dengan hotel atau kondominium dengan hotel, dan itu juga akan menarik sisi investasi begitu. Dan kayaknya di Lombok ini belum banyak. Ya kembali lagi kalau ada developer yang tertarik kan ini kesempatan yang sangat bagus. Ini peluang yang sangat bagus ya untuk di Lombok. Betul. Ngebahas tentang ini kan berarti peluang untuk berinvestasi di dunia properti, terus kayak kita bilang di perhotelan atau kondotel itu sangat menjanjikan nggak sih? Sebenarnya menjanjikan karena investasi, apalagi ini kan berupa properti kan ya jatuhnya ya, jadi nyata ya. Jadi itu sebenarnya dari sisi investasi sendiri sebenarnya lebih meyakinkan karena kan dia berupa aset ya, dibandingkan dengan digital ya kan. Dan pastinya kita juga perlu ngelihat dong beberapa hal sebelum kita memutuskan untuk ikut investasi. Begitu. Nah kalau misalkan kalau kita tahu nih ya, kalau hotel itu kan bisa dibilang itu kepemilikannya hanya satu orang ataupun beberapa investor. Nah kalau misalkan kondotel itu seperti apa sih Bu ininya? Pembagian hasilnya kah atau untuk kepemilikannya seperti apa? Oke. Kalau kondotel atau apartemen lah ya, dia kan bentuknya tuh rusun ya, rumah susun kan, karena kan lahannya kan tidak banyak biasanya kan, jadi ke dalam bentuk rusun ya, ke atas gitu loh. Nah dari sisi kepemilikan itu yang saya sempat baca terakhir
mengenai peraturannya itu adalah kepemilikan rumah susun Persatuan Rumah Susun. Oke. Dia masuk kepemilikannya nanti ya tergantung sih ya. Kalau misalnya rumah itu adalah dimiliki kawasan itu dimiliki oleh developer. Jadi bisa saja nanti itu kepemilikannya adalah SHM SRS. Jadi bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan ya. Bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Nah, kalau tadi ngobrol masalah sistem bagi hasil ya. Kalau bagi hasil itu banyak sih ya. Misalnya nih bagi hasil berdasarkan profit ya, berdasarkan profit. Bisa jadi dimulai dari 80-20, 70-30 atau bahkan 60-40. Artinya bagian yang besar tadi adalah dibagi kepada para investor, kemudian yang kecil tadi adalah untuk manajemen fee pengelolaannya gitu loh. Iya, jadi tergantung kesepakatan sih. Tergantung kesepakatan itu pasti di awal ya, Bu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau mau berinvestasi itu memang harus ini juga sih, harus dicek dulu. Oke. Itu ya pertama ya tahap-tahapannya itu harus dicek lebih awal. Iya, betul. Dari segi gaya hidup, Bu, siapa yang cocok untuk berinvestasi di kondotel? Kalau kita bicara masalah ini pastinya itu cocoknya buat orang-orang yang memang kepingin investasi dan dia memang suka traveling ya. Traveling. Okay. Dia punya gaya hidup tuh memang suka traveling. Nih contoh nih misalnya nih. Liar ya gaya hidupnya. Berarti emang harus cocok untuk yang orang-orang yang ekstrovert banget ya. Iya. Seperti saya sih. Wah, iya sih cocok. Saya cocok. Jadi contoh nih misalnya dia ada di daerah Lombok nih, terus investornya dari daerah luar Lombok lah. Dia kepingin liburan kan, explore kan. Jadi kan asik tuh, jadi dia nggak perlu sewa tempat, tinggal datang untuk memakai kondotel unitnya. Jadi bagus, dan termasuk orang-orang seperti ini kan nggak mau ribet, ya kan? Jadi kan sudah ada yang ngurusin. Biaya maintenance-nya sudah termasuk, kemudian ada yang ada pegawainya. Jadi sebenarnya cocok untuk orang-orang yang tidak mau ribet ya, berinvestasi tidak mau ribet gitu, dan mereka pastinya untuk orang-orang yang memang suka traveling juga pas banget gitu. Gen Z nih, suka traveling kan. Kita langsung berinvestasi nih. Amin. Semoga. Kalau bisa ngomongin tentang Lombok nih, Bu. Gimana sih peluangnya, Bu, untuk berinvestasi properti di Lombok ini? Oke, menarik sih ya. Lately sebenarnya saya ngelihat pergerakan para investor itu memang lumayan ya, apalagi di daerah-daerah destinasi wisata ya. Dan kembali lagi Lombok itu juga kan memang punya potensi besar karena apa, dia kan juga termasuk yang disokong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah untuk menjadi the next Bali ya. Dan kita tahu juga nih Lombok ini kan bisa dibilang harga tanah kalau orang mau beli properti juga kan sebenarnya tidak semahal di tempat lain. Jadi saya rasa memang opportunity-nya bagus, kemudian accessibility-nya juga sangat banyak ya opportunity-nya. Jadi kayak contoh nih, kita harus sadar dulu nih kalau kita mau lihat sebuah investasi, kita juga kan harus melihat accessibility-nya gimana, ya kan? Bandara deket nggak sama bandara gitu kan? Terus dari pelabuhan deket nggak gitu loh? Terus aksesnya kendaraan transport keluar masuk ke areal itu gimana? Mudah nggak sih? Mudah nggak sih gitu loh? Terus pemerintahnya gimana, mendukung atau tidak? Jadi saya rasa karena Lombok itu punya semua, belum lagi dia punya destinasi wisatanya sendiri. Bayangin aja dari gunung sampai laut, pantainya pasir putih, pink juga ada. Nggak usah ngomong warna ya, tapi kalau kita ngobrol masalah masih natural, masih belum asli, ya masih sangat pantas lah untuk digaungkan sebagai destinasi premier gitu. Ya pastinya potensi banget ya. Gitu. Jadi luar biasa potensinya. Berarti udah emang the best banget lah ya di Lombok ini. Semua lengkap, ada dari kekayaan alamnya, itu udah lengkap banget tuh. Potensi budaya, jangan lupa. Budaya, benar. Ya
ya kan? Kalian pernah dengar nggak sih? Kita kan ada tagline pariwisata bahwa kalau ke Bali tidak bisa lihat Lombok, tapi kalau ke Lombok bisa lihat Bali. Bali. Nah, itu kan dari sisi culture ya, Iya. gitu. Dan juga kalau orang-orang pada bilang kalau udah ke Lombok tuh nggak mau pulang Nggak mau lagi. pulang, Dia kayak pengen iya. stay di sini terus gitu. Ya tarik aja untuk investasi kali ya. Suruh beli rumah di sini ya. By the way, ngomong-ngomong tentang investasi nih Bu, kita dari PT Research itu akan memulai proyek baru yaitu Retropolis. Retropolis. Iya. Apa Itu saja kita itu? terdiri dari kondotel, villa, Gila, sama ada rumah komersil ada juga di satu rumah komersil kawasan. juga. Komplit ya? Yes, Iya, betul. itu- Jadi satu kawasan tuh udah komplit banget tuh. Itu ada yang di manage dan tidak di manage Oke. untuk rumah oke. komersilnya. Berarti ada yang jadi hotel, ada juga yang non hotel ya? Yes. Betul. Oke. Itu juga sudah termasuk dikelola dengan manajemen kami. Betul. Mhm. Nah, menurut Ibu peluangnya gimana tuh Bu kalau misalkan berbicara tentang Retropolis itu sendiri? Kebetulan saya sempat lihat tadi ya lokasinya. Hmm. Lokasinya bagus karena dia itu central hub ya. Saya bilang central hub itu apa ya? Seperti kawasan yang memang tempatnya kawasan transit gitu loh ya. Iya. Jadi orang kemana-mana tuh memang harus mampir dulu mau nggak mau di situ Iya. ya. Jadi dia dekat sama airport, kemudian dekat sama Pelabuhan. pelabuhan, kemudian dekat ke pusat pemerintahan, kemudian dekat juga di kawasan perkotaan Iya. dan ke kawasan akses dermaga ke Gili Trawangan itu. Gitu. Jadi kan kelihatan nih dari sisi aksesibilitas itu memang luar biasa lokasinya Sudah ya. dapat lah ya Bu ya. Kemudian yang saya lihat juga karena ini kan kondotel bisa dibilang kan jumlahnya hanya sedikit ya di Lombok ya. Saya rasa mungkin yang pertama banyak mungkin ya. ya, Iya, karena mungkin belum bisa jadi. belum banyak ya kondotel di Lombok ya. Jadi ini investasi yang mungkin akan membuat orang juga bersemangat Iya. untuk Iya. tahu ini investasi ini Iya, gitu loh. banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Betul. Dan saya lihat juga areal ini kan di sekitar Bundaran Gerung itu ya. Ya, Betul. betul sekali Bu. Itu dia dikelilingi oleh Rumah. perumahan-perumahan yang kalau nggak salah itu memang mendukung program pemerintah yang sampai 3.000 rumah lebih ya. Iya. Artinya secara demografis dia dapat banyak benefit. Karena apa? Di situ kan berarti kalau banyak orang-orang yang masih produktif, kalau mau bangun sebuah pusat perumahan, hotel dan entertainment di tempat itu pasti banyak yang akan industri lain juga akan berkembang di sekitar situ ya. Yang artinya investor pun akan tertarik. Jadi kayak contohnya nih supply bahan makanan ya kan untuk Iya. hotel ya Betul. kan untuk restorannya. Jadi orang-orang kan UMKM akan tumbuh tuh. akan terbantu. Akan terbantu juga. Jadi memang menarik sih saya rasa ya untuk investor sehingga peluang untuk investasinya juga bisa jadi itu luar biasa. Gitu. Berarti sangat-sangat berpeluang besar ya. Berpeluang, ya. iya. Tapi kita ngobrolin sedikit tentang investasi ini pasti kan nggak selalu berjalan dengan mulus. Ya, Apa sih mungkin tantangan secara umum yang biasa ditemui oleh para investor di dunia investasi? Biasanya itu masalah okupansi sama operasional ya. Ya. Itu doang Bu. Banyak sih, cuman itu yang paling Iya, yang paling utama Iya. ya. Karena begini, okupansi misalnya sepi ini atau low lah ya, kita sebutnya low ya. Low, Okupansinya jangan low. sepi Okupansinya low. Sanggup nggak operasional jalan? Karena otomatis okupansi low, revenue-nya kan turun ya. Turun. Nah, tapi kalau okupansinya tinggi misalnya, sanggupkah memanage dengan baik operasional ini tanpa membuat operasional itu juga mengganggu kenyamanan tamu betul, gitu loh. betul. Jadi dua ini yang selalu berkaitan erat dan menjadi tantangan pengelolaan hotel dan atau kondotel. Jadi seperti itu. Itu dia secara garis besar ada tantangan di kondotel ya, yaitu ada okupansi dan operasional. Operasional, Ya, ya. artinya itu udah nggak bisa dipisahkan. Dua itu nggak bisa dipisahkan.
Nah Bu, Hmm. apa pesan untuk Para calon investor. Para calon investor. Yes. Ada pesan-pesan sebelum berinvestasi. Ya. terutama Oke. untuk kita juga yang Gen Z ini butuh Advice ya. iya, Oke. benar. Jadi sebenarnya yang prinsip itu ada 3 hal ya. Satu, kalian harus cek lokasi. Lokasi. Lokasi ya. Lokasi itu seperti yang saya sebutkan tadi, terutama akses gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu developernya. Oke. Iya dong. Hmm. Jangan sampai nanti developernya bermasalah. Oke, itu kita harus cross check juga Harus ya. cek ya. juga. Dari segi legalitas segala macam ya. Betul ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemennya seperti apa. Kan tadi kelola manajemennya itu sangat perlu. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu pembagian hasil dan sebagainya. Itu kita harus fix kan dari Terus, awal. jadi jangan cuman tergiur sama Harga murah. Yes, betul. Benar-benar. Harus Proinnya. buru-buru gitu, tapi nggak paham gitu. Dan developer yang benar pasti akan memberikan keterangan yang diperlukan. Datengin aja kantornya, kemudian dicek, minta presentasi. Jadi kalian juga bisa memahami seperti apa sih ke depannya kalau saya berinvestasi. Oke. Ya. Jadi ada 3 hal ya. 3 hal ya Bu ya. Pertama dari Lokasi, lokasi, developernya, developernya, dan dan manajemennya. Betul, kelola manajemennya ya. Kelola manajemennya. Betul. Jadi itu harus benar-benar dipertimbangkan sebelum Hmm. teman-teman berinvestasi. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Harusnya sih masih Masih banyak banyak ya. sih seharusnya ya. Cuma karena durasi ya Bu ya, mungkin kita bisa ngobrol di lain hari. di lain Oke. waktu lagi. Baik. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Saila Sama-sama. sama Teknologi. Sama-sama. Ya oke, jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau pengen tahu lebih banyak dengan dunia properti dan investasi, nantikan terus di channel ini dan jangan lupa follow sosial media kita dan bisa hubungi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.